Ternyata beberapa hari yang lalu, para pejabat kota sedang bersiap untuk menghadapi perang melawan orang-orang Turki. Hari ini, kabar apakah yang akan mereka terima? Kabar baik atau buruk? Tampak Montano dan beberapa warga kota sedang menunggu kepulangan kapal perang di pesisir pantai. Mari kita ikuti mereka. Apa yang bisa kau lihat pada lautan ini? Tidak ada apapun selain ombak dan badai yang ganas, Tuan. Saya belum melihat ada kapal sama sekali, baik di teluk maupun di lautan. Di pesisir juga berangin. Angin besar berhembus mengguncang benteng kita. Bagaimana bisa kapal yang terbuat dari kayu mampu bertahan diterjang ombak besar? Menurutmu, apa yang akan terjadi setelah badai ini selesai? Angkatan Laut Turki akan bercerai-berai. Angin mencambuk ombak hingga kau mengira mereka akan menggapai awan dan memercik pada bintang-bintang di langit. Tidak pernah ku melihat lautan tampak begitu terganggu. Apabila armada kapal Turki tidak dijaga di beberapa pelabuhan, seluruh awak kapal mereka pasti akan tenggelam. Tidak ada kapal yang mampu bertahan di tengah badai ini. Aku mendapat berita, kawan. Perang telah usai. Badai besar ini telah meruntuhkan orang-orang Turki hingga seluruh rencananya berantakan. Salah satu awak kapal kita melaporkan bahwa mereka melihat kapal-kapal Turki hancur lebur. Apa? Benarkah? Sekarang kapal sedang menuju ke pelabuhan dari Verona. Michael Cassio, letnan milik Otello, telah tiba di pesisir. Otello sendiri masih berada di laut. Dia sudah ditugaskan untuk datang kemari. Aku senang mendengarnya. Dia akan menjadi pemimpin yang baik. Cassio membawa kabar baik mengenai kekalahan Turki. Namun, ia khawatir akan keselamatan Otello. Keduanya sempat terpisah selama badai berlangsung. Aku berdoa pada Tuhan agar Otello baik-baik saja. Aku mengabdi padanya, dan aku tahu betapa hebatnya dia sebagai komandan. Ayo kita pergi ke pantai untuk memeriksa kapal yang datang dan mengawasi kedatangan kapal Otello. Kita akan memandangi lautan sampai laut dan langit membaur satu sama lain. Ayo kita lakukan itu. Kita perlu berharap banyak pada kapal yang datang setiap menitnya. Terima kasih, wahai kalian para pria pemberani yang siap mempertahankan pulau ini dan menghormati Otello. Aku harap langit melindunginya dari cuaca buruk karena aku sempat hilang pengawasan padanya di tengah badai laut. Apakah kapalnya masih kokoh? Ya, kapalnya dirancang dengan baik, ditambah nahkoda yang sangat ahli dan berpengalaman. Maka dari itu, aku masih menaruh harapan padanya, meski tidak terlalu tinggi. Kapal layar! Ada sebuah kapal layar! Kapal layar! Apa yang diteriakkan itu? Semua orang di kota turun ke pantai sambil berteriak kapal layar, Tuan. Aku harap itu Otello. Mereka telah melepaskan tembakan sambutan. Jadi setidaknya kapal yang datang adalah kapal sekutu. Tolong cari tahu dengan pasti siapa yang datang. Dengan senang hati. Letnan yang baik, apakah jenderalmu telah menikah? Benar, dan dia sangat beruntung telah menikahi wanita yang dia inginkan. Istrinya mengagumkan. Dia adalah mahakarya Tuhan dan dia akan membuat siapapun kelelahan karena mencoba menegakkan keadilan sekaligus memujinya. Seorang pria bernama Iago, Letnan II sang jenderal. Dia menggunakan waktu dengan baik. Kau lihat bagaimana badai, batuan bergerigi, dan tepian pasir yang menjebak kapal-kapal. Semuanya menghargai seorang wanita cantik. Mereka membiarkan Desdemona sang bidadari tiba dengan selamat. Siapakah dia? Dialah orang yang barusan aku bicarakan, istri sang jenderal. Iago yang pemberani ditugaskan untuk membawanya ke sini, dan ternyata dia tiba seminggu lebih cepat dari yang kami kira. Ya Tuhan, tolong lindungilah Otello dan bantulah dia agar bisa tiba di sini dengan selamat, sehingga dia dan Desdemona dapat kembali ke pelukan masing-masing. Lalu Otello bisa menghibur kita dan membawa kenyamanan bagi Cyprus. Lihat, Desdemona yang berharga telah tiba di pantai. Kita semua harus segera berlutut di depannya, wahai orang-orang Cyprus. Salam untukmu, Nyonya, dan semoga Tuhan selalu menyertaimu. Terima kasih, Cassio. Apakah ada kabar mengenai suamiku? Dia belum datang. Sejauh yang saya tahu, dia baik-baik saja dan akan segera tiba di sini. Tapi aku mencemaskannya. Bagaimana kalian bisa terpisah? Kami terpisah karena badai yang hebat. Ada sebuah kapal!
Kapal layar! Dengar, mereka telah melihat kapal lain. Mereka juga melepaskan tembakan sambutan. Sepertinya ini juga kapal sekutu. Pergi, selidiki kabar terbaru. Letnan 2 Iago, selamat datang. Dan selamat datang untukmu juga, Nyonya. Jangan kesal karena aku mencium istrimu, Iago. Ini sebuah kesopanan dari tempat aku berasal. Andai dia memberimu kecupan sebanyak dia memberiku, kau pasti akan muak dengannya. Tidak, Iago. Tapi sebaliknya. Dia adalah wanita yang lembut tutur katanya. Tidak, dia banyak berbicara. Dia selalu bersuara ketika aku ingin tidur. Kuakui ketika dia di depanmu, dia tidak begitu banyak berbicara. Tapi dia mengutukku dalam diam. Kau tidak berhak berkata begitu. Ayolah, semua wanita sama saja. Kalian secantik lukisan ketika berada di luar. Tapi di dalam rumah, kalian berisik seperti lonceng yang bergemerinci. Di dapur, kalian bertingkah seperti kucing liar. Membuat diri kalian seperti orang suci ketika mengeluh tentang sesuatu. Tapi bertingkah seperti iblis ketika ada seseorang yang membuat kesal. Kalian tidak serius dalam menjadi ibu rumah tangga dan tidak tahu malu ketika berada di tempat tidur. Sungguh, kamu memalukan, Iago. Dasar pemfitnah. Tidak, itulah kenyataannya. Atau jika bukan, maka aku adalah seorang penjahat. Kalian bangun untuk bersenang-senang dan mulai bekerja ketika kalian pergi tidur. Jelas, kau tidak punya hal yang baik untuk membicarakanku. Tidak, aku tidak punya. Tapi, jika kau harus berkata hal yang baik tentangku, apa yang akan kau katakan? Jangan membuatku melakukannya, Tuan Putri. Pada dasarnya, saya adalah orang yang kritis dan suka mencela. Ayo, cobalah. Oh iya, ngomong-ngomong, sudahkah seseorang pergi ke pelabuhan? Iya, Nyonya. Aku tidak sesenang yang terlihat. Aku hanya berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatiranku pada keselamatan Otello. Sudahlah, lupakan. Ayo, apa yang akan kau katakan tentangku, Iago? Sebentar. Saya sedang berusaha berpikir. Tapi saya tidak pandai dalam mengatakan hal-hal yang cerdas. Saya butuh waktu. Saya sudah dapat. Jika seorang wanita itu cantik dan pintar, dia menggunakan parasnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sangat cerdik. Tapi, bagaimana dengan wanita yang pintar, tetapi parasnya tidak enak dipandang? Meskipun wanita itu jelek, dia akan cukup cerdas dalam menemukan pria untuk tidur bersamanya. Astaga, lelucon ini semakin memburuk dan memburuk. Lalu, bagaimana dengan wanita yang cantik tapi otaknya tumpul? Tidak ada wanita cantik yang bodoh. Justru kebodohan itu akan membuatnya lebih menarik di mata para pria. Bukankah semua yang kau lontarkan itu adalah lelucon kuno bodoh yang sering dilontarkan oleh pria di bar? Dan sekarang, hal mengerikan apa yang akan kau katakan pada wanita yang jelek dan bodoh? Tidak penting seberapa jelek atau bodohnya seorang wanita. Dia akan memainkan tipuan kotor yang juga dimainkan oleh wanita yang cantik dan pintar. Hei, kau tidak tahu apapun. Kau memberikan pujian terbaik pada wanita yang terburuk. Tapi, bagaimana kau akan memuji wanita yang benar-benar baik? Seseorang yang punya alasan untuk khawatir tentang apa yang dikatakan siapapun tentangnya. Seorang wanita yang berparas cantik, tapi tidak congkak. Seorang yang dapat berbicara dengan pandai, tapi tahu kapan saatnya untuk diam. Seorang yang berpakaian dengan baik, tapi tidak pernah berlebihan. Seorang yang memiliki pengendalian diri, meskipun di saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wanita yang tidak pernah balas dendam. Seorang pemaaf meski orang lain melukainya. Seorang yang terlalu bijak untuk melakukan hal bodoh. Seorang yang dapat berpikir tanpa mengungkapkan isi pikirannya. Dan seorang yang dapat menahan diri dari menggoda para pria yang jatuh cinta padanya. Wanita seperti ini, andai dia pernah ada, mungkin akan Akan apa?
akan mengasuh bayi-bayi dan memotong kupon-kupon. Oh, itu menyedihkan. Jangan dengarkan dia, Emilia, meskipun dia adalah suamimu. Bagaimana pendapatmu, Cassio? Bukankah Iago adalah pria yang mengerikan? Dia berbicara belak-belakan, Nyonya. Kau akan lebih menyukainya sebagai tentara daripada seorang yang bijaksana. Cassio meraih tangan Desdemona. Benar, lakukan dan berbisiklah bersama. Hanya ini yang kubutuhkan untuk menghancurkan Cassio. Iya, teruslah tersenyum padanya, Cassio. Tingkah laku sopanmu di sekitar para wanita akan menjadi kejatuhanmu. Aku yakin kau sedang mengatakan hal yang sangat cerdas. Apabila kau kehilangan pekerjaanmu karena rayuan kecil seperti ini, kau akan berharap tidak bertingkah begitu sopan pada Desdemona. Oh, betapa baiknya kau menciumi tanganmu sendiri. Satu jari pada satu waktu. Aku harap jari-jari itu adalah tabungan Emma. Itu Otelo. Aku mengenali suara trompetnya. Ya, itu pasti dia. Oh, suamiku. Mari sambut dia ketika dia telah berlabuh. Lihat, dia sudah datang. Kekasihku, Otelo. Aku takjub melihatmu datang mendahuluiku. Tapi aku sangat gembira. Kekasihku, jika setelah badai dapat selalu seindah ini, aku ingin angin berhembus kencang hingga membangunkan mereka yang telah mati dan membangkitkan ombak setinggi gunung-gunung. Apabila sekarang aku sudah tidak bernyawa, maka aku akan sangat bahagia, karena mungkin aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan seperti ini dalam hidupku. Dengan kehendak Tuhan, cinta dan kebahagiaan yang kita miliki hanya akan terus bertambah seiring bertambahnya usia kita. Amin untuk pernyataan itu. Aku tidak sanggup lagi membicarakan kebahagiaanku, terlalu berlimpah. Aku harap kecupan yang akan kuberikan padamu ini adalah pertempuran paling dekat milik kita berdua. Oh, kamu bahagia sekarang. Tapi sejujurnya akan kuhancurkan kebahagiaanmu itu. Mari kita masuk ke istana. Berita baik, kawan-kawan, perang telah usai dan orang-orang Turki telah ditenggelamkan oleh badai. Bagaimana kabar teman-teman lamaku dari pulau ini? Mereka sangat baik padaku. Oh, kekasihku, aku terus mengoceh karena aku begitu bahagia. Iago, maukah kau berbaik hati untuk mengambil barang-barangku dari kapal? Dan undanglah nahkoda kapal ke istana. Dia adalah orang yang baik. Mari Desdemona, akan kukatakan lagi. Aku sangat bahagia melihatmu di Pulau Cyprus. Temui aku di pelabuhan. Kemarilah. Mereka bilang cinta akan membuat para pecundang menjadi pemberani. Jadi, kalau kau memang seorang pemberani, dengarkan aku. Letnan Cassio akan berjaga malam ini. Namun, pertama-tama, aku harus mengatakan padamu bahwa Desdemona telah benar-benar jatuh cinta padanya. Dengan Cassio? Tidak mungkin. Diam dan dengarkanlah aku. Ingatkah kamu bahwa Desdemona jatuh cinta pada Otelo itu karena bualan dan cerita palsunya? Apakah kamu menduga Desdemona akan terus mencintainya hanya karena celotehannya? Kau terlalu pandai untuk memikirkan hal itu. Tidak. Desdemona membutuhkan seorang yang lebih rupawan. Otelo itu buruk. Kepuasan apa yang didapatkan darinya? Bercinta akan semakin membosankan setelah beberapa saat. Untuk membuat segalanya tetap bergairah, dia membutuhkan seseorang dengan wajah yang tampan, yang usianya tidak jauh berbeda darinya, dan yang terlihat serta bertingkah laku sepertinya. Otelo bukanlah salah satu dari semua itu. Selama dia tidak memiliki semua kelebihan yang dapat menjadikannya menarik, Desdemona akan muak sampai-sampai dia bisa membuatnya ingin muntah. Desdemona akan mulai mencari kesempatan kedua. Sekarang, apabila itu benar, tentu saja itu pasti benar. Siapa yang lebih baik daripada Cassio? Dia adalah pembual yang handal dan seringkali menggunakan kehebatan dan sikap baiknya untuk menyembunyikan nafsunya. Tidak ada yang selicik darinya.
Lagi pula, dia masih muda dan tampan. Dia memiliki semua kualitas yang para gadis bodoh idam-idamkan. Dia pria yang nakal dan Desdemona sudah pasti akan terpikat padanya. Aku tidak percaya ini. Dia bukanlah wanita yang seperti itu. Dia sangat bermoral. Mana mungkin. Dia sama seperti yang lain. Kalau memang dia adalah orang yang bermoral, tidak mungkin dia bisa jatuh cinta pada Othello sejak awal. Demi Tuhan, pernahkah kau memperhatikan bagaimana dirinya dan Cassio saling membelai tangan satu sama lain? Apa kau memperhatikannya? Ya, aku tahu itu. Tapi itu tidak begitu romantis. Hanya sikap saling menghargai saja. Mereka saling tertarik satu sama lain. Kau dapat mengetahuinya dari cara kedua orang itu bertindak seakan-akan mereka akan menjadi sepasang kekasih. Keduanya begitu dekat hingga nafas mereka seakan berbaur. Ketika dua orang sebegitu dekatnya bercinta adalah hal selanjutnya yang akan terjadi. Menjijikkan. Tapi dengarlah aku. Biarkan aku membantu. Aku membawamu kemari dari Venesia. Berjagalah malam ini. Aku akan menugaskan. Cassio tidak mengenalmu. Aku akan berada di sekitar. Buatlah Cassio murka. Entah dengan berbicara keras atau mencibir kemampuan militernya. Atau apa saja yang kamu inginkan. Baiklah. Dia pemarah dan kemungkinan dia akan memukulmu dengan tongkatnya. Biarkan dia lakukan itu. Itu akan memudahkanku menghasut sentimen publik terhadapnya di Cyprus. Aku akan membuat mereka semua gusar dan hanya akan kembali tenang setelah Cassio diberhentikan. Untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, kau harus menyingkirkan Cassio. Apabila tidak, semua akan sia-sia bagimu. Akan kulakukan itu, jika kau mau membantuku. Aku berjanji. Temui aku sebentar lagi di benteng. Aku perlu mengambil barang-barang milik Othello dari kapal. Baiklah. Selamat tinggal. Aku pikir Cassio memang benar mencintai Desdemona. Begitu pula sebaliknya. Aku tidak tahan dengan Othello. Namun harus kuakui bahwa dirinya adalah orang yang dapat dipercaya, penuh kasih, dan pria yang baik hati. Sangat memungkinkan baginya untuk menjadi suami yang baik bagi Desdemona. Aku pun mencintai Desdemona. Bukan hanya karena nafsu, melainkan juga karena pembalasan dendamku. Aku menduga Othello itu pernah tidur dengan istriku. Pikiran itu terus-menerus menggerogoti diriku dan menghabisi jiwaku. Tidak akan puas bagiku sampai aku bisa membalasnya. Istri untuk istri. Jika aku tidak berhasil melakukannya, paling tidak aku akan membuatnya begitu cemburu hingga dia tidak dapat berpikir jernih. Apabila Rodrigo, orang yang tidak berguna itu, dapat melaksanakan apa yang aku butuhkan untuk melangsungkan rencanaku, aku akan berkuasa atas Cassio. Aku akan menjelek-jelekkan dirinya di depan Othello. Perasaanku mengatakan bahwa Cassio juga telah menggoda istriku. Akan kubuat si Othello itu berterima kasih padaku, mencintaiku, dan memberiku penghargaan, meskipun akhirnya dialah yang akan terlihat bodoh. Aku memiliki rencana besar yang hebat, meski belum kulaksanakan semuanya. Kamu tidak akan pernah bisa melihat hasil dari rencana jahat hingga tiba pada waktunya. Jenderal yang bijaksana dan pemberani kita, Othello, telah menginformasikan bahwa armada kapal Turki telah benar-benar hancur. Undang seluruh orang untuk merayakan kemenangan kita. Sebagian dari kalian akan menari dan membuat api unggun. Semua orang akan merayakan kemenangan ini sesuka mereka. Selain berita baik ini, kita juga akan merayakan pernikahannya. Berikut pengumuman untuk hari ini. Akan ada perayaan makan malam dari pukul 5 hingga 11. Tuhan memberkati Pulau Siprus dan jenderal bijaksana kita, Othello.
Michael, berjagalah malam ini. Kendalikan dirimu dan jangan terlalu larut dalam pesta. Ya, aku telah memerintah apa yang harus dilakukan, namun akan saya lakukan sendiri. Iago adalah pria yang baik. Selamat malam, Michael. Berbincanglah denganku esok sedini hari mungkin. Kemarilah, cintaku. Sekarang, karena pesta pernikahan telah usai, kita dapat bersenang-senang menyempurnakan pernikahan ini. Selamat malam semuanya. Salam, Iago. Saatnya bagi kita untuk berjaga. Belum saatnya, Letnan. Belum juga pukul 10. Jenderal memberhentikan kita secepat ini agar dia dapat bersama Desdemona. Aku tidak dapat menyalahkannya. Dia sama sekali belum menghabiskan malam bersama Desdemona. Dan Desdemona sudah cukup menawan untuk menjadi kekasih Otelo. Dia memanglah wanita yang sangat cantik. Aku yakin dia pun pandai saat diranjang. Ya, dia muda dan lembut. Dan mata yang indah, mata yang memikat. Dia begitu cantik, namun dia juga sederhana dan sopan. Dan ketika dirinya berbicara, tidakkah suaranya menggugah semangat? Benar, betapa sempurnanya wanita ini. Baiklah, semoga beruntung bagi mereka yang diranjang malam ini. Bergabunglah bersama kami, Letnan. Aku punya sebotol anggur merah dan 2 pria Siprus ini ingin bersulang untuk Otelo. Tidak malam ini, Iago. Aku bukanlah seorang peminum. Aku berharap tidak ada tekanan sosial bagiku untuk minum. Oh, namun mereka semua adalah temanmu. Ayolah, 1 gelas saja. Aku akan minum selebihnya untukmu. Aku sudah minum 1 gelas anggur merah malam ini. Sudah kucampurkan juga dengan air. Namun lihatlah betapa mabuknya diriku. Aku bukanlah peminum berat. Aku tidak bisa minum lebih dari itu. Apa yang sedang kau bicarakan, kawan? Malam ini adalah malam perayaan. Semua telah menunggu. Di manakah mereka? Dekat pintu masuk. Persilahkan mereka masuk. Akan aku lakukan. Namun aku tidak suka dengan ini semua. Jika aku bisa membuatnya minum lebih banyak anggur merah, dia akan menjadi semakin bersemangat untuk berkelahi seperti anjing kecil. Si bodoh Rodrigo yang sudah larut dalam cinta telah bersulang untuk Desdemona dalam jumlah banyak. Sementara dia sedang berjaga. Aku juga sudah membuat penjaga lainnya mabuk. Begitu pula beberapa pria Siprus yang mudah tersinggung itu. Sekarang akan kubuat Cassio melakukan sesuatu yang akan menyinggung semua orang di depan para pemabuk ini. Itu dia, mereka sudah datang. Apabila masa depan dapat berubah sesuai keinginanku, maka aku telah berhasil atas segalanya. Astaga, mereka membuatku minum sangat banyak. Tidak, itu hanya sedikit, tidak lebih dari segelas. Bawakan aku segelas anggur merah lagi. Wah, lagu yang hebat, Iago. Aku mempelajarinya di Inggris. Orang-orang di sana sangat kuat minum alkohol. Orang Denmark, Jerman, dan Belanda tidaklah seberapa dibandingkan dengan orang Inggris. Apakah orang Inggris sungguh peminum berat seperti itu? Ya, mereka dapat minum lebih banyak daripada orang Denmark maupun orang Jerman. Orang Belanda, mereka akan muntah-muntah. Sedangkan orang Inggris, mereka akan minta gelasnya diisi lagi. Kalau begitu, ayo bersulang untuk jenderal kita. Aku akan minum sebanyak yang kau minum, Letnan. Oh, negeri Inggris yang indah. Raja Stephen dulunya raja yang bijaksana. Dan celananya sangat murahan. Tapi dia mengira tukang jahit menipunya. Jadi raja memanggilnya seorang rakyat kecil. Dan penjahit itu adalah pria ningrat, lebih mulia darimu. Berbahagialah dengan jubah usahmu. Karena kesombongan dapat menghancurkan bangsa. Tambah anggurnya.
Lagu barusan bahkan lebih hebat dari yang sebelumnya, Iago. Apa kau ingin mendengarkannya lagi? Tidak, kita seharusnya tidak melakukan hal itu. Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagian orang harus pergi ke surga, sebagiannya lagi harus pergi ke neraka. Kau benar juga, Letnan. Jangan tersinggung, Iago. Tapi aku berharap akan pergi ke surga. Ya. Aku juga, Letnan. Tapi tolong, jangan mendahuluiku. Seorang letnan harus pergi ke surga terlebih dahulu dari juniornya. Mari berhenti minum dan kembali bekerja. Oh Tuhan, maafkan dosa-dosa kami. Omong-omong, aku tidak ingin siapapun berpikir bahwa aku mabuk. Ini juniorku, ini tangan kananku, ini tangan kiriku, dan aku dapat berbicara dengan lancar. Anda berbicara dengan sangat baik. Ya, benar. Aku tidak mabuk. Kawan-kawan, ayo pergi ke Pelantar di mana kita akan berjaga. Kau lihat pria yang baru saja pergi? Dia prajurit yang handal. Cukup pantas untuk menjadi tangan kanan kaisar. Tapi dia memiliki kelemahan yang fatal. Sayang sekali. Aku khawatir pada Otelo yang terlalu mempercayainya, dan itu akan berpengaruh buruk bagi Cyprus. Apakah dia selalu seperti ini? Ya, setiap malam sebelum tidur dia selalu minum alkohol. Jika tidak seperti itu, dia akan terjaga sepanjang malam. Rodrigo, tolong ikuti Letnan. Cepat. Sayang sekali Otelo telah memilih seorang pecandu alkohol sebagai wakil komandan. Kita harus memberitahu masalah ini padanya. Aku tidak akan mengatakan apapun. Tidak, meskipun Anda memberiku seluruh pulau untuk melakukan itu. Aku menghormati Cassio dan aku bersedia membantunya untuk menyembuhkan kecanduan alkohol. Sialan, bajingan kau. Ada masalah apa, Letnan? Orang bodoh itu tanpa malu mencoba untuk mengajariku sopan santun. Akan kupukuli sampai lukanya berbekas seperti anyaman keranjang. Brengsek. Jangan pukul dia, Letnan. Kumohon, kendalikan dirimu. Lepaskan atau kuhajar kepalamu. Oh, ayolah, kau sedang mabuk. Mabuk? Rodrigo, pergi dan beritakan keributan ini pada semua orang. Berhenti, Letnan! Oh Tuhan, siapapun, tolong! Letnan, Tuhan! Montano, tolong! Tuhan! Siapa yang membunyikan tanda bahaya itu? Seluruh kota akan gaduh! Letnan, kumohon berhenti atau Anda akan malu selamanya. Berhenti! Oh Tuanku, aku berdarah. Lukaku parah. Akan kubunuh dia. Berhenti, Letnan, Montano. Apakah kalian telah melupakan kewajiban dan akal kalian akan tata krama? Jenderal tengah berbicara pada kalian. Berhenti, demi Tuhan. Bagaimana asal mula kekacauan ini? Apa kita semua menjadi bengis seperti orang-orang Turki yang memperlakukan satu sama lain dengan keji seperti mereka memperlakukan kita? Demi Tuhan, hentikan pertarungan kalian. Siapapun yang mengayunkan pedang, kuanggap tidak peduli akan hidupnya sendiri. Karena begitu dia menyerang, maka dia telah mati. Hentikan suara deringan nyaring itu. Suara tanda bahaya hanya akan menakuti penduduk pulau. Apa yang terjadi di sini, Iago? Kau terlihat kecewa. Katakan, siapa yang memulai semua kegaduhan ini? Jawab pertanyaanku. Entahlah. Kami tadinya hanya bersenang-senang. Kami berbahagia seperti pengantin pria dan pengantin wanita yang melepas busana yang menutupi tubuh mereka. Tetapi suasana mendadak berubah. Hal itu seperti sesuatu yang telah membuat para pria menjadi hilang akal dan membuat mereka mengancungkan pedang satu sama lain. Saya sama sekali tidak tahu apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Saya akan lebih memilih kehilangan kedua kaki di peperangan daripada menjadi bagian dari kekacauan ini. Bagaimana bisa kau kehilangan pengendalian dirimu, Michael? Tolong maafkan saya, Tuan. Saya tidak dapat berbicara. Montano, kau seharusnya dapat tetap tenang dan menahan diri. Kau terkenal akan kesabaranmu. Orang-orang bijak menghormatimu. Katakan,
Apa yang telah membuatmu mempertaruhkan reputasimu dan menjadi petarung jalanan? Aku terluka parah. Iago dapat memberitahumu apa yang terjadi. Aku harus menyimpan nafasku karena sakit untuk berbicara. Aku tidak melakukan kesalahan apapun kecuali berdosa bagiku membela diri sendiri ketika seseorang menyerangku. Baiklah, sekarang kesabaranku mulai hilang. Demi Tuhan, jika kalian tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi, kalian semua akan menderita. Katakan, bagaimana perkelahian ini bermula? Siapa yang memulainya? Siapapun yang bersalah, meskipun itu saudara kembarku, akan kuputus hubunganku dengannya. Kita tengah berada di kota yang tidak lama ini berhasil menghindari peperangan. Semua orang masih resah, dan kalian malah terlibat dalam pertarungan pribadi ketika kalian seharusnya sedang bertugas. Luar biasa menyedihkan. Iago, siapa yang memulai ini? Aku tahu kau dekat dengan Casio, tapi jika kau menutupi kebenaran dengan cara apapun, maka kau bukan prajurit sesungguhnya. Aku mengerti perasaanmu, Montano. Tapi aku akan lebih memilih untuk memotong lidahku daripada mengatakan hal buruk tentang Michael Casio. Tapi kupikir tidak akan buruk untuk mengatakan yang sebenarnya. Inilah yang terjadi, Jenderal. Saya dan Montano sedang berbincang ketika seseorang datang berlari dan berteriak meminta pertolongan. Casio mengejarnya sambil mengacungkan pedang, mencoba untuk membunuh orang itu. Lalu Montano menghentikan Casio dan meminta dia untuk menjauhkan pedangnya. Saya mengikuti orang yang meminta bantuan tadi untuk menghentikannya dari menakuti para penduduk. Namun dia sangat cepat, membuat saya kehilangan jejaknya. Saat saya kembali, saya mendengar suara dentingan pedang dan sumpah serapah dari mulut Casio. Saya belum pernah mendengar Casio mengumpat sebelumnya. Mereka hampir membunuh satu sama lain, seperti yang Anda lihat saat Anda melerai mereka. Hanya itu yang bisa saya katakan. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang yang paling bijaksana pun terkadang dapat hilang kendali dan mengamuk. Casio jelas salah karena telah melukai Montano yang hanya berusaha membantunya. Tapi aku yakin pria yang melarikan diri itu pasti telah menyinggung Casio sampai-sampai dia tidak dapat membiarkannya begitu saja. Iago, aku tahu kau menghormati Casio dan meremehkan persoalan ini untuk kebaikannya. Casio, aku menyayangimu. Tapi kau tidak akan lagi menjadi bagian dari pasukanku. Lihat, istriku sampai terbangun. Aku akan menjadikanmu pelajaran bagi yang lainnya. Ada apa ini? Ada masalah apa suamiku? Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, istriku. Kembalilah tidur. Montano, akan kupastikan sendiri lukamu terobati. Penjaga, bawa dia. Iago, pergi dan tenangkan para penduduk. Mari Desdemona, kita kembali. Sangat disayangkan terbangun karena adanya kekacauan. Sudah bagian dari kehidupan seorang prajurit. Kau terluka, Letnan? Ya, dan aku takut tidak ada dokter yang menolongku. Jangan berkata begitu, Letnan. Reputasiku, tamat sudah reputasiku. Reputasi yang telah kubangun sejak lama, bagian sejati dari diriku. Hal lain dalam diriku tidak ada bedanya dengan binatang. Reputasiku, Iago, reputasiku. Demi Tuhan, aku pikir fisikmu yang terluka. Kesehatan fisikmu jauh lebih penting daripada reputasi. Reputasi hanyalah kesia-siaan dan kepalsuan yang orang-orang bebankan pada kita. Kau tidak kehilangan reputasimu kecuali kau merasa memilikinya. Ada banyak cara untuk mendapatkan posisimu kembali. Kau dipecat karena jenderal sedang murka, dan dia berwenang untuk itu, bukan karena dia membencimu. Dia harus menyingkirkan yang lemah untuk menakuti yang kuat. Temui jenderal, ajukan permohonan. Dia akan mempertimbangkannya lagi. Lebih baik aku meminta pemimpin yang bijaksana itu untuk membenciku daripada menerima prajurit yang tidak berguna, pemabuk, dan bodoh sepertiku. Mabuk, mengoceh, bertengkar, berlagak, mengumpat, meneriaki bayanganku sendiri. Sungguh tipu daya yang khamar. Siapa yang kau kejar dengan pedangmu, Tuan? Apa yang dilakukannya? Entahlah, aku tidak yakin. Apa itu mungkin? Aku ingat sekilas, tapi tidak begitu jelas. Aku mengingat pertarungannya, tapi bukan penyebabnya. Ya Tuhan, kenapa kita minum alkohol sampai kehilangan akal? Kenapa kita berpesta seperti binatang? Tapi kau tampak jauh lebih baik sekarang. Bagaimana bisa? Rasa mabukku hilang begitu saja saat amarah menguasai.
Satu kelemahan mengarah pada kelemahan lain, membuatku membenci diri sendiri. Oh, ayolah. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Melihat situasi dan kedudukanmu, aku harap hal ini tidak pernah terjadi. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kau harus menyelesaikan masalah ini demi kebaikanmu. Aku akan memintanya untuk mengembalikan posisiku. Dan dia akan menyebutku seorang pemabuk. Meskipun aku memiliki 1000 mulut, aku tidak akan mampu menjawabnya. Aku adalah pria yang berakal. Lalu aku menjadi orang bodoh dan liar. Ajaib sekali. Minuman keras itu terkutuk dan iblis adalah ramuan utamanya. Anggur merah itu sebenarnya baik untukmu jika saja kau tahu cara bersenang-senang dengannya. Jangan menjelekkan alkohol begitu. Letnan, kau tahu kan aku temanmu? Aku mengerti, Iago. Tapi bayangkan, aku seorang pemabuk. Siapapun bisa saja mabuk, Letnan. Begini, akan kuberitahu apa yang harus dilakukan. Saat ini, Desdemona memiliki pengaruh yang besar. Otelo sangat menghormati dia, maka bukalah hatimu untuknya. Mintalah dia untuk membantu mengembalikan reputasimu. Dia begitu dermawan, baik hati, dan siap untuk menolong siapa saja dengan apapun yang dia bisa. Bahkan lebih dari apa yang diminta. Mintalah dia untuk menjadi penengah antara kau dan Otelo. Aku yakin masalahmu akan selesai dan hubunganmu dengan mereka akan lebih erat dari sebelumnya. Saran yang bagus, Iago. Aku mengatakan itu karena aku menyukai dan menyeganimu. Aku percaya padamu, Iago. Dini hari nanti aku akan mencoba menemui Desdemona untuk menyatakan pembelaanku. Keadaanku saat ini begitu menyedihkan. Keputusan yang tepat. Selamat malam, Letnan. Aku harus pergi sekarang untuk berjaga di benteng. Baik, sampai jumpa, Iago. Siapa yang berani menyebutku sebagai penjahat, sedangkan aku memberi nasihat yang sangat bagus? Sungguh cara terbaik untuk kembali mendapatkan kasih dari Otelo. Mudah sekali untuk membuat Desdemona berada di pihakmu. Dia penuh dengan niat baik dan Otelo sangat mencintainya. Bahkan dia rela meninggalkan agamanya untuk membuat Desdemona tetap bahagia. Dia di bawah pengaruh cinta yang hebat. Bahkan Desdemona bisa saja membuatnya melakukan apapun yang wanita itu inginkan. Bagaimana bisa aku penjahitnya? Ketika aku memberikan Cassio saran yang terbaik, itulah sanggahan yang akan kamu dengar dari iblis. Mereka akan memasang wajah tak berdosa ketika melakukan kejahatan, seperti yang sedang kulakukan sekarang. Ketika orang bodoh itu memohon Desdemona untuk membantunya, dan ketika Desdemona membela dia di depan Otelo, akan kuhasut Otelo untuk menentangnya dan membuktikan Desdemona ada di pihak Cassio karena adanya hasrat di antara mereka berdua. Semakin Desdemona berusaha untuk menolong Cassio, semakin redup kepercayaan Otelo padanya. Begitulah caraku untuk mengubah niat baik Desdemona menjadi jebakan mematikan untuk menghancurkan mereka semua. Salam, Rodrigo. Aku benar-benar lelah. Pengejaran ini terlalu berlebihan untukku. Aku sudah menghabiskan banyak uang dan malam ini aku sudah dipukuli. Setidaknya aku mendapat sedikit tambahan pengalaman dari semua ini. Jadi dengan tidak adanya uang tetapi bertambahnya pengetahuanku, aku akan kembali ke Venesia. Kau pria yang menyedihkan jika kau setidaksabaran ini. Saat kau terluka, apa lukamu langsung sembuh? Tidak kan? Luka akan sembuh seiring waktu. Dengan kecerdasan, kita akan memperoleh apa yang diinginkan, bukan dengan sihir. Rencana yang baik itu perlu waktu, Rodrigo. Dan bukankah rencana kita berjalan dengan lancar? Cassio telah memukulimu. Namun dengan sedikit pengorbananmu itu, kau membuat Cassio lengser dari jabatannya. Kesabaran kita akan membuahkan hasil. Oh, ternyata hari sudah pagi. Semua kehebohan ini membuat waktu terasa berjalan begitu cepat. Kembalilah tidur ke tempat di mana kau menginap. Kau akan lebih paham nantinya. Sekarang ada dua hal yang harus diselesaikan. Istriku harus meyakinkan Desdemona untuk berada di pihak Cassio. Aku akan menyerahkan tugas itu padanya dan aku harus mengambil celah untuk membawa Otelo menyaksikan Cassio berbincang berduaan dengan Desdemona. Itulah rencana yang akan kulakukan. Jangan sampai dengan bertindak lambat,
rencana cemerlang ini gagal.